selanjutnya kita dapat melaksanakan acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Pertiwi Cibungbulang periode 2020-2021 ini dengan baik. Panjatkan hadis salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak Ismail Adnan selaku pembina OSIS dan kepada Ibu Selvi Sri Sonarti sebagai wakil pembina OSIS beserta rekan-rekan OSIS sekalian yang saya banggakan. Baik, acara ini nantinya akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama yaitu pengajuan pertanyaan yang diajukan oleh panelis. Sesi kedua yaitu pertanyaan yang akan saya ajukan. Dan sesi ketiga pertanyaan yang akan diajukan oleh pihak juri. Sebelum acara debat ini kita mulai, marilah bersama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Semoga nantinya kita bisa mendapatkan ketua dan wakil ketua OSIS yang senantiasa membawa OSIS menjadi lebih baik. Untuk itu, Al-Fatihah. Baiklah, sebelum debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Pertiwi Cibungbulang periode 2020-2021 ini kita mulai, saya perkenankan kepada Bapak Ismail Adnan SPD selaku pembina OSIS SMK Pertiwi Cibungbulang untuk menyampaikan sambutan terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang sudah hadir pada kegiatan hari ini dan selamat datang kepada calon kandidat ketua dan wakil ketua periode 2020-2021 untuk pemilihan OSIS. Mudah-mudahan apapun yang dipersiapkan semuanya harus totalitas, dan apapun nanti ketika pada saat cara sudah berjalan, materi apapun yang disampaikan silakan kalian cermati dan telaah. Jadi tolong nanti harus controlling ketika pada saat ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, entah itu pertanyaan dari panelis atau pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan sendiri. Mudah-mudahan untuk kedua calon kandidat ini masih diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya terima kasih juga kepada panitia semuanya, pastinya OSIS ya yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan sukses, lancar dan baik sampai nanti ada titik pada bagaimana cara kita untuk bisa siapa sih yang melanjutkan dan meneruskan kandidat ketua dan calon wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Itu saja yang mungkin Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, terima kasih. Salam OSIS. Salam OSIS. luar biasa. SMK Bisa. SMK Pertiwi Jaya. Salam kebanggaan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ismail Adnan yang telah memberikan sambutannya. Langsung saja kita lanjutkan kepada perkenalan calon kandidat yang akan dimulai dari calon kandidat 1. Baiklah, di sini untuk kandidat 1 ada Farhan Maki dari kelas 11 BDP 2 sebagai calon ketua OSIS SMK Pertiwi periode 2020-2021. Dengan wakilnya yaitu Rina Silvana dari kelas 11 Akuntansi 2. Berikutnya yaitu untuk calon kandidat 2, Keifilan Syahidan dari kelas 11 Akuntansi 1 sebagai calon ketua OSIS SMK Pertiwi Cibungbulang periode 2020-2021. Dengan wakilnya yaitu Ilevan Junita Prastika dari kelas 11 Akuntansi 1.
Itulah kedua kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS kita. Marilah untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut kepada acara berikutnya, yaitu pemaparan visi dan misi masing-masing kandidat. Untuk pemaparan visi misi yang pertama akan dipaparkan oleh kandidat 1. Untuk kandidat 1, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kandidat 1 ingin memaparkan visi menjadikan OSIS SMK Pertiwi yang progresif, dinamis, kreatif, dan solid. Misi 1. Mengutamakan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap aspek. 2. Merangkul dan menjalin hubungan yang baik antar siswa maupun ekskul dalam setiap program kerja maupun keseharian. 3. Menjadikan siswa-siswi SMK Pertiwi Cibungkulang yang lebih disiplin dalam mentaati tata tertib sekolah. 4. Meningkatkan kerjasama dan kebersamaan. 5. Meningkatkan dan menjalankan program kerja yang kreatif dan berkualitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pasangan calon kandidat nomor 1. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada pemaparan visi misi yang akan dipaparkan oleh kandidat 2. Untuk kandidat 2, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kandidat 2, kami akan memaparkan visi dan misi kami. Visi menjadikan SMK Pertiwi sebagai sekolah unggulan, aktif dan berkarakter baik, juga lebih peduli akan lingkungan sekitar. Misi kami menjadikan organisasi siswa intrasekolah sebagai jembatan penghubung antara siswa dan guru, begitupun sebaliknya. Kemudian mengembangkan ekstrakurikuler dan juga potensi-potensi yang dimiliki siswa. Kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, pada sesi pertama ini akan diajukan oleh Kak Fitri Ayu selaku Wakil Ketua OSIS SMK Pertiwi Cibungkulang periode 2019-2020. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Kontribusi apa yang akan kalian berikan kepada OSIS? Terima kasih atas pertanyaan dari Fitri. Kami akan menjawabnya. Kontribusi yang kami berikan untuk OSIS adalah menjadikan OSIS sebagai wadah inspirasi dan apresiasi untuk warga sekolah. Dan tambahan juga dari saya, dan menjadikan tempat sebagai wadah untuk siswa-siswi SMK Pertiwi Cibungkulang untuk pengalaman berorganisasi yang terbaik. Sekian, terima kasih. Untuk sesi pertama telah selesai, kita lanjutkan pada sesi kedua. Nah, untuk sesi kedua ini, saya memiliki 3 amplop yang berisikan pertanyaan. Di sini pertanyaan yang telah diajukan oleh siswa-siswi dan guru SMK Pertiwi. Di sini saya akan mengajukan dan menawarkan kepada masing-masing paslon untuk memilih amplop mana yang akan kalian pilih dan yang akan kalian jawab nanti pertanyaannya. Untuk yang pertama memilih, mungkin untuk kandidat 1 terlebih dahulu. Untuk kandidat 1, amplop pertanyaan yang mana yang akan kalian pilih? Amplop nomor 3. Saya bacakan dan kita mulai sesi debat yang kedua. Saya akan membacakan pertanyaan yang telah dipilih oleh paslon kandidat nomor 1. Nah, di amplop ini ada pertanyaan yang isinya yaitu target apa yang akan kalian capai selama kepemimpinan kalian. Untuk paslon kandidat 1 bisa langsung dijawab. Saya untuk menjawab pertanyaan ini saya menyediakan waktu selama 3 menit. Dimulai dari sekarang. Langsung saja. Sekarang tinggal ada 2 amplop lagi. Untuk kandidat 2, amplop mana yang akan kalian pilih? Saya akan memilih amplop nomor 2. Kita
untuk kandidat 2 telah memilih amplop nomor 2. Nah, di sini tersisa satu amplop. Untuk satu amplop ini masih berisikan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan yang ada di dalam sini akan saya bacakan nanti dan akan dijawab oleh kedua paslon kandidat. Baik, di sini kami akan menyanggah jawaban dari kandidat 2. Sanggahannya yaitu melihat kondisi dan situasi saat ini saat pandemi corona, bagaimana kalian untuk mewujudkan program kerja kalian? Cukup. Jawaban dari kami, untuk mengatasi tekanan yang akan kita hadapi, kita harus membiasakan diri dalam setiap tekanan-tekanan yang ada. Dan juga jangan lupa jangan anggap tekanan itu sebagai beban. Terima kasih. Atas pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi, yang telah saya bacakan, saya persilahkan untuk kedua kandidat untuk menjawab. Mungkin akan diawali oleh kandidat 1 untuk Menjadi seorang pemimpin yang biasa, tekanan tersebut dijadikan motivasi. Tekanan adalah untuk menjadikan kita lebih kuat dalam mengerjakan segala. Maka dari itu, kita berdua akan saling menguatkan paslon kandidat 2 yang memilih amplop pertanyaan nomor 2. Sistemnya sama seperti tadi, yang akan disanggah lagi oleh paslon kandidat 1. Langsung saja saya bacakan untuk pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaannya adalah, apabila kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMK Pertiwi, bagaimana cara kalian menjalankan program kerja kalian agar terlihat nyata dan tidak hanya dibicarain? Baiklah, untuk paslon kandidat 2, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang telah saya bacakan tadi. Untuk menjawab, saya sediakan waktu selama 3 menit mulai. Agar terlihat nyata dan tidak dibicarain, kami akan melaksanakan setiap program-program yang telah dibuat. Caranya dengan mempersiapkan setiap acara dari jauh-jauh hari dengan sesiap mungkin, agar setelah mendekati hari H, kami hanya perlu untuk mempersiapkan ulang dan melaksanakan saja. Sekian jawaban dari kami. Di sini masih tersisa waktu. Jika cukup, saya akan langsung mempersilahkan untuk kandidat 1 menyanggah atas jawaban dari kandidat 2. Di sini kami akan menyanggah jawaban dari kandidat 2. Sanggahannya yaitu melihat kondisi dan situasi saat ini saat pandemi corona, bagaimana kalian untuk mewujudkan program kerja kalian? Kandidat 1 telah menyanggah atas jawaban dari kandidat 2. Untuk kandidat 2, kalau saya persilakan untuk dijawab kembali atas sanggahan kandidat 2. Persilakan. Pertanyaannya kepada kandidat 1. Jawaban dari kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan program kerja, dan apabila ada perlombaan-perlombaan tertentu akan kami tetap ikuti seperti daring. Pokoknya kita akan tetap melaksanakan program kerja yang kalau masih bisa daring akan kita. Mungkin untuk sanggahan dicukupkan. Nah, terima kasih untuk kedua kandidat yang telah menjawab dan menyanggah pertanyaannya. Di sini kan sebagaimana kesepakatan awal, untuk amplop yang satu lagi di sini akan dijawab oleh kedua paslon. Tapi di sini tidak ada sanggahan ya, hanya menjawab saja. Untuk pertanyaan akan saya bacakan. Nah, pertanyaannya yaitu, sebagai seorang pemimpin, Anda akan dihadapkan pada berbagai macam masalah yang menimbulkan tekanan. Nah, bagaimana cara Anda mengatasi tekanan tersebut? Untuk mengatasi tekanan yang akan kita hadapi, kita harus membiasakan diri dalam setiap tekanan-tekanan yang ada. Dan juga jangan lupa jangan anggap tekanan itu sebagai beban. Terima kasih.
Atas pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi, yang telah saya bacakan, saya persilahkan untuk kedua kandidat untuk menjawab. Mungkin akan diawali oleh kandidat 1 untuk menjawab. Terima kasih, saya akan menjawab. Menjadi seorang pemimpin saya biasa tekanan tersebut dijadikan motivasi. Tekanan adalah untuk menjadikan kita lebih kuat dalam mengerjakan segala. Maka dari itu, kita berdua akan saling menguatkan satu sama lain. Ya, terima kasih untuk kedua kandidat yang telah menjawab pertanyaan di sesi kedua ini. Sesi 3, yang dimana pertanyaannya akan diajukan oleh Bapak Ismail Adnan selaku pembina OSIS SMK Pertiwi. Pertanyaannya, apabila kamu terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang akan kamu lakukan jika pada hari dan waktu yang sama terdapat 2 acara yang mendesak? Yang harus kamu lakukan itu dengan cara apa? Apakah kamu akan menghadiri kedua acara tersebut? Apakah kamu akan memilih salah satunya? Jadi mana yang akan kalian utamakan? Seperti itu. Bagaimana cara kalian membagi waktunya? Itu saja pertanyaannya. Baiklah, untuk pertanyaan dari Bapak Ismail akan segera dijawab oleh paslon kandidat 1. Untuk itu, saya persilakan. Terima kasih, saya akan menjawabnya. Jika agenda yang di luar lebih membutuhkan saya, maka saya akan memilih untuk ikut serta acara tersebut. Kalau misalnya acara juga tidak terlalu penting, saya akan bisa saya wakilkan pada wakil saya yang bersepakat. Dan begitu sebaiknya jika agenda di luar itu tidak terlalu membutuhkan ketua saya, maka bisa saya wakilkan ataupun sebaiknya seperti itu. Baiklah, pertanyaan dari Bapak Ismail telah dijawab oleh paslon kandidat 1. Untuk itu, apabila ada sanggahan dari Bapak, saya persilakan. Terima kasih kepada kandidat 1 yang tadi sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Mungkin akan sedikit Bapak sanggah ya. Ini kan pertanyaannya mengenai masalah waktu dan mengenai masalah kegiatan OSIS. Andaikan memang kalian tadi ketika pada saat menjawab, kalian sudah menjawab lebih penting mana kegiatan yang memang harus diutamakan. Kalau berbicara masalah kegiatan pasti semuanya penting. Kalau di sini pertanyaan Bapak, ini kegiatan untuk OSIS dan kegiatan sekolah. Jadi mana yang lebih diutamakan ketika pada saat nanti kedua acara tersebut itu beriringan satu waktu? Apakah kalian ini lebih mendahulukan kegiatannya OSIS? Apakah kalian lebih mendahulukan kegiatan perwakilan sekolah? Jadi mana yang benar-benar harus kalian utamakan? Harus dipilih salah satu. Kalau untuk berbicara masalah kegiatan, penting ya, semuanya pasti penting. Cuman harus ada yang betul-betul dipilih oleh kalian. Mana sih waktu yang benar-benar kalian utamakan? Apakah lebih kepada OSIS atau lebih kepada perwakilan sekolah atau kegiatan yang memang ada di sekolah kita? Itu saja. Silakan tolong diperjelas kembali jawabannya. Terima kasih. Untuk kandidat 1, tadi telah Bapak sampaikan ada sanggahan. Untuk itu, saya persilakan kepada paslon kandidat 1 untuk menanggapi sanggahan yang telah Bapak Ismail sampaikan. Waktu tempat saya persilakan. Terima kasih, saya akan menjawab. Saya akan memilih ikut serta menjadi perwakilan sekolah karena saya diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengikuti acara tersebut. Contoh halnya, misalnya ketua saya mengikuti perlombaan, kan berarti ketua saya ini dipercayakan oleh pihak sekolah untuk mengikuti perlombaan tersebut, yang dimana berarti tidak bisa diwakilkan. Maka dari itu, ketua saya memilih untuk mengikuti untuk perwakilan sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan ya, mewakili dari Dewan Guru juga dan Ibu sudah terwakili di sana ya. Ini ada pertanyaan untuk dua kandidat ini. Sehat ya semuanya ya dua kandidat ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat walaupun di dalam keadaan pandemi seperti ini.
kita harus masih tetap semangat ya. Nih, tolong dicermati ya, tolong didengarkan apa yang akan kalian lakukan nanti jika kalian terpilih dan untuk dalam rangka memajukan sekolah. Lalu kegiatan apa yang nanti akan kalian programkan di masa pandemi ini? Jadi walaupun masa pandemi tetap harus berkreasi. Itu pertanyaan dari perwakilan Dewan Guru dan Ibu pun tertarik untuk bertanya seperti itu ya. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Selvi selaku wakil pembina OSIS kita atas pertanyaan yang telah diajukan. Baiklah, mungkin langsung saja atas pertanyaan yang telah diajukan kepada kedua kandidat langsung saja dijawab dan akan dimulai dijawab oleh paslon kandidat nomor 1. Untuk kandidat nomor 1 saya persilahkan. Terima kasih, saya akan menjawabnya. Dukungan dan mendukung dan ikut serta dalam menjalankan program sekolah dan mengadakan program kerja yang berkaitan dengan misi-misi sekolah. Dan untuk program kerja terdekat saat di tengah pandemi corona ini yaitu kita mengadakan class meeting secara online, misalnya seperti lomba kontes foto online, lomba cipta puisi online, dan yang ketiga yaitu lomba dance kontemporer secara online yang dimana akan diunggah di Instagram OSIS SMK Pertiwi juga. Ya, untuk pertanyaan dari Ibu telah dijawab oleh kandidat nomor 1. Mungkin ada sanggahan dari Bapak dan Ibu, untuk itu saya persilakan. Terima kasih kepada kandidat 1 yang sudah menjawab pertanyaan tadi dari Ibu Sati. Mungkin di sini Bapak akan sedikit bertanya ya, akan menyanggah pertanyaan atau jawaban yang telah dijawab oleh kandidat 1 tadi. Tadi berbicara masalah dukungan ya yang dijawab oleh Ananda Mati nih. Bapak pengen tahu bentuk dukungannya itu seperti apa dalam mencapai visi dan misi yang akan dijalankan untuk program OSIS berikutnya. Dan berikutnya yang kedua, ketika pada saat tadi berbicara masalah situasi, karena memang situasinya seperti ini ya, karena segala sesuatunya itu pasti dengan menggunakan online gitu, segala macam. Nah, Bapak pengen tahu tadi kan sudah disebutkan, misalnya kita class meeting dengan cara online dan segala macam. Oke, seperti itu. Tapi Bapak pengen tahu tekniknya seperti apa sih class meeting online itu? Itu saja, Nak. Terima kasih. Lombanya itu tersendiri, kita bisa membuat juknis secara online dari pihak sekolah untuk sebagai juri, dan kita selaku panitia untuk menyampaikan teknis-teknisnya seperti apa dan untuk penilaiannya seperti apa. Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan dan sanggahannya telah dijawab oleh kandidat 1. Semoga jawabannya memuaskan dan tepat ya Pak. Langsung saja mungkin untuk paslon kandidat 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama yang telah disampaikan oleh Ibu Selvi. Untuk itu waktu tepat saya persilakan. Saya ingin izin menjawab pertanyaan dari Ibu Selvi. Jawaban dari kami adalah kami tetap akan berusaha untuk melaksanakan setiap kegiatan ataupun kerja. Hanya saja setiap kegiatan ataupun kerja ini akan kami laksanakan secara daring ataupun online. Ya, baik pun saya ingin menambahkan kalau misalnya keadaan semoga saja sudah berubah, alhamdulillah kalau sudah berubah kita akan seperti normal seperti biasa. Tapi kalau misalnya tetap pandemi seperti ini kita akan tetap online. Dengan kita mengambil contoh, kita nanti kita akan mengambil lomba seperti membacakan puisi atau ceramah. Jadi untuk teknisnya itu kita membiarkan mereka untuk mencari cipta puisi atau karya dari siapapun itu. Mereka hanya tinggal membacakan, jadi kita tinggal melihat bagaimana intonasi dan artikulasinya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh kandidat 2. Yang pasti sih keduanya sama-sama diprioritaskan ya, entah itu kegiatan di luar sekolah ataupun yang di dalam. Jadi ketika pada saat Bapak sudah mendengar jawaban dari kandidat masing-masing, alhamdulillah sudah terjawab dengan puas ya. Itu saja, baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban dari masing-masing kandidat.
Dari awal sampai sekarang sesi terakhir, dan mungkin sesi terakhir ini sudah terselesaikan sesi terakhir saat ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Kakak OSIS sekalian dan para kandidat yang telah ikut serta dalam debat kali ini. Sebelum saya tutup, saya akan mempersilahkan kepada masing-masing kandidat untuk memberikan kata-kata untuk menarik dan meyakinkan kami agar kami dapat mempercayai kalian untuk bisa menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMK Pertiwi Cibung Bulang periode 2020-2021. Satu modal lakukan yang terhebat. Jadi pilihanmu menjamin masa depan kamu. Jadi jangan lupa pilih nomor 1. Yang tahu ke depannya seperti apa? Hanya Allah yang maha sempurna. Kami hanya akan berusaha Semaksimal mungkin. Disiplin dalam waktu, amanah dalam langkah. Jangan lupa pilih kandidat 2. Alhamdulillah, terima kasih kepada rekan-rekan sahabat kalian dan ibu bapak yang telah berpartisipasi dalam acara debat kali ini. Mungkin untuk kali ini kita cukupkan. Sebelumnya, gunakanlah hak pilih Anda sebaik-baiknya, karena hak pilih Anda akan memutuskan siapa yang berhak memimpin organisasi siswa intra sekolah ini atau OSIS kita selama 1 periode ke depan. Jadi gunakan hak pilih sebaik-baiknya. Mungkin cukup sekian untuk debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Pertiwi Cibung Bulang periode 2020-2021. Saya Siti Hairunisa pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dengan berakhirnya acara ini, marilah kita